Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Fanta Garage. Kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang berbeda. Kali ini gue nggak mau ngebahas part motor atau berbau otomotif. Kali ini gue pengen sedikit ngebahas ngerakit PC yang ada di depan kalian ini. Dan kebetulan gue punya PC rakitan dari bokap tahun 2010. Itu udah jadul banget, dual core. Kayaknya asik sih nge-upgrade sedikit komputer rakitan bokap gitu kan. Hitung-hitung menghilangkan rasa jenuh untuk main otomotif. Di sini gue bakal mungkin lebih ngasih informasi aja ya ketimbang ngerakit. Karena menurut gue ngerakit kayaknya kalian juga bisa lah ya, atau mungkin udah banyak video yang lain. Nah, kenapa gua milih ini gitu kan? Karena ini budgetnya menurut gua sih 1 juta kurang sih, ya kan? Tergantung sih, tergantung kalian. Tapi menurut gua 1 juta udah bisa main game-game yang menurut gua game-game kompetitif ya. Menurut gua itu udah oke banget. Apalagi kayak misalnya desain grafis dan lain-lain gitu kan. Motherboard ini adalah merek Faro G41 soket LGA 775. Kenapa gue milih ini? Karena ya jelas sekali harganya 150.000, DDR3 dan maksimalnya 8 GB. Dan kenapa gue ngejar ini ya? Karena PC gue motherboardnya itu DDR2 4 GB maksimal. Jadi kalau gue lihat-lihat untuk bisa menopang kinerja untuk tahun sekarang ya kayaknya minimal 8 GB gitu. Jadi kayak lu main game bisa, terus browsing atau desain juga bisa yang ringan-ringan aja. Makanya gue pilih G41. Terus kenapa nggak milih soket yang 1150 gitu kan? Ya tadi balik lagi budget. Ini harganya 150.000. Bahkan motherboard lain itu udah ada yang dapat fan sama Pentium ya. Kalau misalnya yang Core i3, Core i5 gitu kan, motherboardnya aja bisa sekitar 280 sampai 300 gitu kan. Dan juga kalau misalnya budget mepet kan paling juga bisa ditanamnya cuma Intel generasi 1 2 gitu kan. Kayak ibaratnya lu bisa budget lu itu bisa lu keluarin buat A gitu, bukan buat ini gitu. Itulah alasannya kenapa gue memilih motherboard Faro G41. Nah, untuk tampilan motherboardnya ini dan isinya ya udah ada kabel SATA 3 nih, dia ada pinnya, backplate I/O. Biasanya kalian harus nyari ini sih biar nanti nggak kopong. Ditanya lagi ya kalau misal beli second. Dan ini dia. Ini PCI Express sama PCI biasa. Dan ini dia pakai RAM long DIMM dan di sini ada 4 kabel SATA ya. Jadi bisa buat SSD, hard disk. Mungkin di sini kalau kalian butuh colokan pin buat VGA bisa nih, tinggal beli adaptornya aja. Ya nggak ada yang istimewa sih, paling ya kayak sama umumnya lah tuh. 150.000. Part selanjutnya yaitu prosesor. Nah, ini gue beli prosesor Core 2 Quad G9500. Dia kecepatannya cuma 2,8 GHz, cuma mCH-nya gede sih. Makanya gue pilih ini juga. Sebenarnya ada yang lebih gede lagi yaitu G9650 kalau nggak salah. Cuma nggak ada gitu stoknya, susah banget cari. Kalau ada pun juga sold. Terus di atas ini juga ada lagi namanya Core 2 Extreme. Itu kencang parah. Cuma harganya waduh, kalau nggak salah 300 ya, bekas 300 sampai 500. Dan menurut gua nggak worth it ya. Dan ini gua dapet secondnya 80.000. Waduh, murah banget gak sih? Ya kan? Ini sama prosesor nih 200 ribuan nih. Dan menurut benchmarknya itu mungkin bisa setara Core i3 Gen 2 Gen 3.
tapi ya pasti lebih bagusan Core i3 sih, soalnya kan motherboardnya juga kan beda. Part berikutnya itu RAM. Di sini pakai DDR3 2 keping. Kenapa 2 keping? Karena untuk motherboard ini dia worknya itu dual channel, jadi kalian harus benar-benar beli yang 2 channel, jadi 4x2. Karena kan setahu gua maksimal dari motherboard ini tuh 8 GB. Ini gue beli ori karena harganya nggak beda jauh sama second, harganya 70.000 satu ya, jadi gue beli 2 140. Ini kecepatannya 12800. Ada yang di bawahnya harganya sama aja gitu, jadi menurut gue ya udah ya mendingan ngambil ini gitu kan. Apalagi kan kalau DDR3 lebih murah ketimbang DDR4 ya, harganya bisa beda 100.000 lebih per keping, jadi masih masuk budget dong. Terus kemudian SSD. Di sini gue pakai SSD Kingdian. Gue nggak tahu lah ini merek apa, gue nggak pernah denger juga. Gue kirain mereknya Kingston kan, ternyata pas datang Kingdian ya kan. Tapi udah gue install Windows, aman-aman aja sih, cepet juga. Kenapa gue milih ini? Karena dia itu harganya kalau nggak salah ya 160.000 dan kapasitasnya 128 GB. Kan biasanya harga segini tuh 120 GB gitu kan, jadi kayak ya lumayan lah ya kan. Terus juga SSD itu kan lifetime-nya itu kan bukan berdasarkan tahun ya, tapi berdasarkan nge-rate-nya. Jadi kayak lebih worth it lo beli baru sih, biar lifetime-nya lama ketimbang lo beli bekas, kecuali lebih hard disk. Terus kemudian thermal paste, jangan lupa. Ini gue thermal paste-nya pakai LCI. Apaan? Tapi menurut gue harganya cukup terjangkau, itu 15.000. Kenapa gue milih ini? Karena setahu gue ada beberapa klasifikasinya ya. Ada yang kayak buat Cooper bla 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 gitu, gue lupa. Bukan bidang gue juga sih. Tapi kayaknya sih sosok lah buat meringankan panasnya hawanya. Ini 15.000 nih, 1 gram kalau nggak salah. Terus kemudian ini sebenarnya gue salah beli sih, cuma ya udahlah gitu kan. Ini fan 12 cm, dia kecepatannya sampai 1100 rpm dan dia pakai colokannya ya pakai molek dan 4 pin. Jadi ya mungkin dia kecepatannya tuh bisa ngikutin kecepatan CPU ya, fan CPU. Setahu gue sih kalau yang pakai 4 pin. Ini harganya berapa ya? Kalau nggak salah 25.000 sih. Oke, selanjutnya ini nih, Hypersonic, yaitu fan prosesor ya. Gua nggak tahu apa bahasanya, mungkin kalian bisa kasih tahu gua nih. Oh, ini CPU cooler. Ini kalau nggak salah fannya 12 cm sih, kalau nggak salah ya, agak gede. Dan beberapa reviewnya itu lebih baik ketimbang Jonesbo, nggak tau lah. Pokoknya gue ngeliat reviewnya itu di akun OpenID. Itu menurut gue akun yang sangat-sangat to the point gitu kan. Kayak gue langsung ngambil ini. Ini harganya berapa ya? 85 kalau nggak salah. Dan ini dia bahasanya PNP di soket LGA 775 sampai AMD AM4 ya. Ntar gue kasih tahu kenapa gue beli ini gitu. Kemudian ini nih. Kemudian gue bakal nge-review power supply. Di sini power supply-nya gue sementara sih, karena yang murah-murah aja. Itu Zalman Dual Forward Power Supply ZM600 LX. Ini power supply Korea. Jadi pure watt. Ini gue ngambil yang 600 watt ya. Soalnya kalau 600 watt pasti pure-nya itu bisa sampai 540-an.
Kalau ngambil yang 500 watt, pure 500 watt bisa sampai 420-an. Terus menurut gue pakai ini juga fine-fine aja sih, asal pemakaiannya tuh nggak over ya, yang kayak misalnya kalian nggak suka overclock. Menurut gue udah cukup lah. Tapi kalau misalnya kalian punya budget lebih, mendingan ambil Corsair atau Silent apa gitu, gue lupa. Pokoknya ambil yang lebih tinggi aja lah gitu. Apa ya gue bilang, part-partnya itu yang kayak tier 3 gitu, bukan high tier banget. Jadi ya maklum aja lah, kere-hore kan. Terus dia juga udah ada ini power switch on. Terus fan-nya juga 12 cm dan beratnya ini sekitar berapa ya? Dan dia banyak, ada yang 2x6 pin ya kan, moleknya juga ada, SATA-nya juga ada buat colokan ke motherboard. Nggak tahu namanya, sorry ya guys. Bukan anak komputer. Nah yang terakhir ini VGA. Ini gue VGA beli bekas. Ini RX 470 Power Color. Harganya 600.000. Masih masuk lah ya. Masuk gak sih di budget kere-hore? Minusnya itu tuh, dia cuma ada DVI 24+1. Terus dia 8 pin. Udah dicoba tadi nyala, mungkin bakal gue rakit sih. Tapi gue belum nyoba benchmark berapa. Sebelumnya nih, sebelum gue ngambil meminang RX 470 tuh gue ngambil GTX 550 Ti dan 560 Ti ya. Cuma pas gue lihat-lihat powernya kurang untuk 550 Ti. Harganya juga nggak jauh beda gitu kan. Akhirnya gue pengen ngambil 560 Ti. Performanya oke, tapi wattnya gede banget, 183 TDP kalau nggak salah ya. Akhirnya browsing searching, akhirnya ada nih dari Radeon beberapa ada yang nyaranin RX 550 atau 560 ya. Cuma kayaknya kenapa nggak sekalian ini aja nggak sih 470 ya kan, nambah sedikit. Toh nantinya juga ini kan bakal bisa dipasang nih di PC rakitan next project gua kan. Karena kan ini cuma pengen nge-up sedikit PC rakitan bokap. Oh iya lupa gua, untuk casing ini opsional aja ya, bisa pakai casing jadul yang bekas, atau misalnya ada budget lebih beli casing baru. Tapi di sini gue pakai casing merek apa sih, lupa gue, 1650, nggak tau lah apaan. Ntar gue tampilin di sini nih. Dan kebetulan gue beli baru itu harganya 280 kalau nggak salah ya. Itu udah plus include 2 fan. Cuma apesnya beli online ya. Pas dateng ternyata bracket dari casing depannya tuh yang plastik patah. Dan bukan gua doang yang patah, beberapa ada juga orang yang beli patah. Jadi kayak mau dibalikin juga lama ya kan. Akhirnya ya udah kita terima. Mungkin gua kasih rating bintang 3 atau 4 supaya kedepannya lebih hati-hati buat pemilik toko. Sekian untuk ngebahas part-partnya. Mungkin nanti untuk ngerakitnya bakal gue timelapse ya, atau mungkin gak ada gitu kan. Soalnya juga gue yakin kalian bisa ngerakit lah, gampang kok. Lebih susah ngerakit motor daripada ngerakit PC mah. Tenang aja ya kan. Oke, see you.